Shalom Ibu-Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bagaimana? Sehat selalu ya. Semoga kita boleh diberkati Tuhan. Ada sukacita yang selalu menyertai kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Ibu-Ibu kekasih, kita akan masuk dalam ibadah persekutuan wanita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang memberikan kami anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kekudusan-Mu menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Marilah kita nyanyikan pujian Glory, Haleluya. Ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih.
Mari Ibu Biang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang kusembah hanya Yesus.
Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini kami bisa bersama-sama kembali dalam persekutuan wanita. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu urapi kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus, oleh karena itu berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali siang ini. Dan bacaan kita hari ini kita ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-14, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 14, ayat 13 sampai 20. Izinkan saya membacakan untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, perikop ini sudah tidak asing lagi buat kita semua, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sini saya tidak hanya berbicara tentang mujizat. Peristiwa ini menceritakan bagaimana waktu itu Yesus setelah mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis. Ya, di perikop sebelumnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Setelah Yesus mendengar berita tentang dibunuhnya Yohanes Pembaptis, Yesus merasakan kesedihan. Ya, pada ayatnya yang ke-13. Setelah mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Ya, kita bisa membayangkan betapa sedihnya Yesus mendengar kematian Yohanes. Kematian Yohanes Pembaptis, kematian yang sangat tragis, di mana dipotong kepalanya, ditaruh di atas talam, ya, kemudian dibawa ke Herodias. Nah, oleh karena itu, disinilah Yesus merasa sedih. Akhirnya dia ingin menyingkir ke tempat yang sunyi. Dalam situasi yang seperti ini, ketika Yesus mau menyingkir, orang banyak mendengar. Kalau Yesus dikatakan di situ mau naik perahu, orang banyak yang ingin mengikuti Yesus, dia jalan darat. Nah, ketika Yesus berjalan, mereka juga berjalan, akhirnya bertemu waktu Yesus itu mendarat. Nah, begitu Yesus sampai, Yesus melihat banyak orang sedang menunggu. Akhirnya hati Yesus apa? Penuh dengan belas kasihan. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan, akhirnya melayani mereka. Tanpa terasa waktu berjalan sampai akhirnya hampir malam.
Dan ketika hampir malam murid-muridnya mulai mengatakan, Yesus suruhlah orang banyak ini pulang. Supaya mereka mencari makanan mereka. Tapi Yesus katakan jangan suruh mereka pulang. Ya, lihat kita sama-sama ayat yang ke-16 kita lihat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat yang ke-17 jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di sini saya tidak bicara tentang mukjizat Tuhan. Tapi ada satu kata yang ingin saya garis bawahi melalui firman Tuhan ini. Dan mengucap berkat. Melihat situasi yang seperti ini, murid-murid dan Yesus juga sedang menghadapi satu masalah. Di mana orang banyak mengikuti Yesus pergi. Dan hari sudah malam, gak mungkin mereka pulang. Sementara untuk memberi makan mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Apa yang Yesus lakukan? Dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya mengucap berkat dalam situasi dan kondisi di mana kita diperhadapkan pada suatu masalah. Apa yang dipunya? Tidak banyak, hanya 5 roti dan 2 ikan. Padahal yang datang berapa? 5.000. Di Injil Lukas di sana dijelaskan lebih jelas. Buatlah mereka berkelompok. Ya, Lukas pasal yang ke-10 dengan perikop yang sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Buatlah mereka berkelompok dan masing-masing kelompok 50 orang. Berarti ada berapa? 100 kelompok. Untuk yang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Padahal yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Jelas saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang diperhadapkan pada masalah. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dalam situasi yang seperti ini. Ya, dalam pandemi Corona, ya, COVID-19 yang sudah kita lalui. Ya, banyak masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Walaupun di balik masalah yang kita hadapi, banyak juga berkat-berkat Tuhan yang kita terima melalui pandemi ini. Ya. Banyak hal dalam situasi seperti ini tidak menentu. Seperti halnya contohnya, kita pengen ketemu ibadah PW bersama-sama. Kita makan bersama fellowship setelah ibadah PW itu bersama-sama. Di situ kita bisa sharing satu dengan yang lain. Tetapi dengan pandemi Corona, kita tidak tahu sampai kapan kita ibadah PW ini melalui online. Demikian juga belum lagi dengan anak-anak sekolah. Belum lagi dengan perkantoran. Ya. Dan juga permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi. Situasi perekonomian yang juga boleh dikatakan tidak jelas. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Semua tidak ada yang tahu. Yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kendali dan seizin Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap mengucap berkat. Apa ada masalah dengan situasi ini? Ada. Kita semua diperhadapkan pada kebiasaan baru. Situasi baru. Ya, anak-anak sekolah banyak keluarga-keluarga yang akhirnya membuat rumahnya dibuat sedemikian hingga seolah-olah anaknya ada di ruang kelas. Situasi baru, belum lagi dengan bagaimana ibu membagi waktunya antara pekerjaan rumah yang ibu di rumah
dengan anak-anak yang harus belajar dari rumah. Ibu-ibu yang di kantor harus terpecah pikirannya dengan kondisi anak-anak belajar di rumah sementara tanpa bimbingan orang tua karena harus bekerja. Ini masalah, tetapi dalam situasi yang seperti ini, Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dengan menengadah ke langit berarti apa? Mata Yesus tertuju kepada Allah Bapa di surga. Saat itu Yesus sebagai manusia melayani orang banyak. Dia sedang memberikan contoh ketika ada masalah yang dihadapi, pandanglah Dia, Allah di atas segala Allah, dan ucapkan berkat. Ketika Yesus mengucap berkat, apa yang terjadi? Dibagi-bagikannya. Ayat yang ke-20 mengatakan, kemudian dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Berapa yang mereka miliki? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi semuanya bisa makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa berapa? 12 bakul. Sesuatu terjadi hanya karena apa? Menengadah ke langit dan mengucap berkat. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi, mari kita bersama-sama mengucap berkat. Mengucap berkat artinya kita tetap bersyukur dalam segala situasi yang kita hadapi. Ya, di dalam 1 Tesalonika, ya, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 mengatakan apa di sana? Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Tetaplah mata kita memandang kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas segala situasi yang kita hadapi. Sehingga kita bisa menjadi pemenang. Karena apa? Ketika mata kita tertuju kepada Dia dan kita mampu mengucap berkat, berarti kita bersyukur. Berarti juga kita setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini kita diperhadapkan pada banyak pergumulan, selain mungkin pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, belum lagi masalah keluarga yang kita hadapi, belum lagi masalah anak-anak yang kita hadapi, belum lagi masalah tentang diri kita yang kita hadapi. Jangan lupa mengucap berkat, supaya apa? Terjadi mujizat. Ya, tetap ucapkan saja berkat. Terjadi tidak terjadi mujizat, ucapkan berkat. Berarti kita setuju dengan Tuhan. Entah apa yang terjadi, kita berserah. Karena firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa dan bersyukurlah senantiasa. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah dalam situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap mengucap berkat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu siang ini. Kembali kami diingatkan untuk kami tetap memandang Tuhan, untuk kami tetap setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Dengan kami senantiasa mengucap berkat, bersyukur untuk kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh membangkitkan kami, membuat kami semakin bergairah dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami percaya dan beriman. Amin.
cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Menyenangkanmu, Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Marilah ibu-ibu kita satu hati, kita berdoa syafaat. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan siang ini. Kami mau membawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk siang hari ini, untuk kebaktian persekutuan wanita di tempat ini. Kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk media online yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga kami, walaupun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, tapi kami tetap bisa bersama-sama untuk kami bersekutu di dalam Tuhan. Kami rindu kami tetap bertumbuh
dan kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun kami tahu untuk kami mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam ibadah online yang setiap kali bisa kami rasakan bersama-sama. Engkau memberkati saudara kekasih Rian dan juga Juan dan juga teman-teman yang lain yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus PW. Biarlah Tuhan terus memberikan hati-Mu sehingga melalui persekutuan wanita ini kami juga dibawa untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Tuhan, kami tetap membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap menyerahkan Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Ma'ruf Amin ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kedua pemimpin bangsa kami ini. Urapan-Mu turun atas beliau. Biarlah hikmat dan marifat yang daripada-Mu mengendalikan seluruh keputusan-keputusan yang harus diambil. Sehingga beliau boleh membawa bangsa ini pada perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk pandemi yang masih kami rasakan, yang masih kami alami sampai saat ini. Tuhan, kalau kami boleh meminta, kami mohon belas kasihan-Mu. Izinkan pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Kami serahkan situasi dan kondisi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami tetap berdoa untuk seluruh tim medis yang terus menangani ini, ada di garis depan dalam situasi seperti ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hati yang benar-benar mengasihi Engkau dalam menangani seluruh pasien-pasien yang sedang dihadapi. Berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan-Mu sempurna untuk seluruh tim medis. Demikian juga kami berdoa untuk para relawan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri yang senantiasa berjaga-jaga untuk keamanan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kiranya damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap membawa seluruh ibu-ibu persekutuan wanita, GKOI persekutuan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami tetap berani berjalan bersama dengan Engkau menghadapi situasi yang ada. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali, yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan penghiburan, yang akan memberikan kekuatan apapun yang kami hadapi. Kalau ada yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang ada dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalaupun ada yang sedang mengalami keputusasaan, Tuhan sanggup memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ini yang jauh dari sempurna. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Ibu-ibu, terima kasih, ibadah telah selesai. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.